Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan Biblis hari ini berisi perumpamaan tentang kerajaan surga.
Kitab Amsal dalam bacaan pertama melukiskan sikap seorang istri yang cakap. Istri yang cakap adalah gambaran manusia yang menjalankan kebijaksanaan hidupnya dengan semangat takut akan Allah. Selain itu, lewat talentanya, kebijaksanaan itu ditampakkan dalam sikap memberi tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Hal senada juga dikatakan dalam Injil. Yesus memberi gambaran serupa tentang bagaimana manusia dapat memperoleh kerajaan surga lewat talenta yang diberikan kepadanya. Kita sebagai pengikut Kristus dikaruniai bermacam-macam talenta. Apa dasarnya sebenarnya talenta ini? Melalui baptisan, kita diberi karunia sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Talenta berbicara tentang banyak hal. Ada bakat, kecakapan, keahlian, kemampuan, harta, dan masih banyak lagi. Tuhan memberi talenta kepada hamba-hambanya. Pemberian Tuhan memberikan talenta kepada hamba-hambanya tidak bisa diterima setiap orang. Mengapa demikian? Tuhan dalam perikop Injil tadi memberikan hartanya kepada orang-orang yang dipercayakan. Kepercayaan inilah yang menjadi sebuah kehormatan bagi kita. Yesus memberi talenta, berarti kita adalah orang-orang yang terhormat bagi Yesus. Sehingga talenta itu dikaruniakan kepada kita semua. Jika Tuhan mempercayakan pekerjaan apapun untuk melayani Dia, apakah kita telah sanggup untuk melihatnya dengan benar, yaitu sebagai bentuk penghormatan yang Tuhan berikan, di mana kita sama sekali tidak layak untuk menerimanya? Saudara-saudari terkasih, talenta adalah rahmat yang diberikan untuk memuliakan Tuhan. Dari kita semua, talentanya tentu berbeda-beda. Ada yang pintar bernyanyi, ada yang pintar untuk mengolah keuangan dalam keluarga. Siswa ada yang pintar di kelas. Barangkali ada juga yang hebat dalam membangun rumah, merawat ternak, dan masih banyak lagi. Tempat kita bekerja, usaha, studi, melayani, dan hidup, itulah sebenarnya harta milik Tuhan kita, yaitu Kristus sendiri. Talenta yang diberikan Tuhan bukan untuk disimpan, melainkan untuk dikembangkan. Jika kita tidak mengembangkan talenta kita masing-masing, apa yang akan terjadi? Pada waktunya, Tuhan akan datang meminta pertanggungjawaban dari kita semua tentang talenta kita. Apakah kita mengembangkan talenta itu atau tidak? Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita perjuangkan talenta yang dipercayakan bagi kita. Perjuangan itu harus tampak dalam sikap berjaga-jaga. Seperti yang dikisahkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Manusia harus berjaga-jaga karena hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Kita semua adalah anak-anak terang, sebab itu kita jangan tidur. Kita senantiasa berjaga-jaga, mengembangkan talenta kita, sehingga nantinya ketika Tuhan datang, kita dapat memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik, dan pada akhirnya kita dapat menikmati kerajaan surga. Semoga.